Oke, baik teman-teman, selamat siang. Kita akan masuk ke materi Vito AOT teori ya. Saya melanjutkan dari Bu Mami dan juga Bu Francisca. Oke, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu di sini kita akan membahas terkait isolation and identification of alkaloid ya. Jadi kita akan membahas terkait materi hari ini adalah isolasi dan juga identifikasi dari alkaloid. Baik, mungkin untuk menghemat waktu ya, silahkan nanti boleh video ini diulang-ulang gitu kan ya. Yang kurang jelas yang mana dipelajari, ditanyakan, silahkan bisa untuk belajar lagi gitu. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ke definisi dulu teman-teman. Nah, mungkin bukan hal yang ini ya, yang asing ya untuk teman-teman semua. Kalau kita bicara terkait alkaloid gitu ya, istilah alkaloid atau senyawa-senyawa yang lain itu untuk anak farmasi sudah ini ya, sudah biasa gitu ya. Nah, coba kita lihat atau kita tengok ya istilah dari alkaloid, definisinya. Saya coba pakai pointer ini kuning mungkin. Nah, alkaloid atau ini ya, alkaloid atau alkali alkaloid seperti alkali gitu kan. Nah, di sini biasanya kita gunakan untuk menetapkan dasar dari nitrogen, tapi dia nitrogen yang heterosiklik ya. Nitrogen yang dia nitrogennya heterosiklik, yang biasanya dari tanaman tertentu. Alkaloid ini ada pada tanaman tertentu, asal tanaman yang secara fisiologis memang si alkaloid ini aktif. Nah, memang istilah alkaloid itu kalau kita definisikan secara gamblang gitu ya, itu memang agak susah gitu ya. Kenapa? Karena dalam isolasi alkaloid, terutama pemisahannya gitu ya, itu kurang jelas antara alkaloid dan juga amin kompleks ya. Jadi hampir sama antara alkaloid dan juga amin yang ada di alam ya, yang ada pada Simplicia ekstrak ataupun tanaman-tanaman yang ada di alam. Nah, alkaloid adalah organik siklik ya, siklik di sini sudah di bold merah di sini ya. Komponen organik siklik yang terdiri dari nitrogen. Nah, ini penting ya. Alkaloid terdiri dari nitrogen. Kita lihat mana nitrogennya ada di sini. Nah, ini adalah alkaloid karena ciri umumnya, ciri khas dari alkaloid dia terdiri dari nitrogen ya, dimana terjadi oksidasi dan juga distribusi dari organisme hidup. Nah, ini jadi tersubstitusi ya, tersubstitusi di sini. Nah, ini adalah alkaloid ya. Oke. Secara pada dasarnya ya, secara basically secara pada dasarnya, pada umumnya ya, beberapa alkaloid itu dasar. Beberapa alkaloid yang kita kenal itu adalah kolkisin, piperin ya, alkaloid nanti piperin ada di piper ya, piper nigrum, piper nigri gitu kan ya. Piperin itu golongan alkaloid juga, quaternary alkaloid. Nah, itu secara basic atau dasar alkaloid ya secara umumnya. Nah, tapi beberapa alkaloid beberapa nitrogen ini kita juga sebut sebagai alkaloid walaupun dia tidak memiliki cincin heterosiklik. Nah, ini beberapa alkaloid yang tidak memiliki cincin heterosiklik tapi dia masuk ke dalam golongan alkaloid. Ini meskalin ya, dia nggak ada cincin heterosikliknya ya, tapi dia masuk ke dalam golongan alkaloid. Contohnya selain meskalin di sini nanti ada ephedrin dan juga kolsikin ya. Pada tanaman
asalnya ya. Beberapa alkaloid ini merupakan derivat atau turunan dari bakteri, ada yang dia juga derivat dari fungi, ada dari serangga ya, dari frog dan juga animal-animal yang lain. Nah, ini pemisahan dari alkaloid itu sendiri. Nah, distribusinya sekarang. Distribusi alkaloid pada tanaman ada pada berbagai macam tanaman, berbagai bagian dari tanaman itu. Bisa di flossnya, bisa di volumenya, bisa di caulisnya, bisa di radixnya gitu kan ya, bisa di lignumnya. Nah, ada berbagai macam bagian tanaman yang terdapat alkaloid. Di sini Ibu coba beri beberapa contoh ya, karena banyak gitu kan ya. Nah, pada biji di sini ada areca catechu gitu ya, mungkin teman-teman pernah dengar. Kemudian pada buah conium, pada daun belladonna ekstrak ya, daun coca itu adalah alkaloid. Di daun belladonna dan coca itu banyak sekali gitu kan ya. Kemudian pada sanguinarina, dia ada di batang di bawah tanah ya, batang tapi dia di bawah tanah, tapi dia bukan akar tapi batang. Kemudian pada akar belladonna, jadi belladon mungkin teman-teman kalau praktikum di lab farmasetik itu kan ya, atau di bagian obat gitu ada pernah mendengar ekstrak belladon gitu kan. Nah, belladon ini pada daun atau akar, dan juga akarnya mengandung kandungan alkaloid yang memang persentasenya bisa dibilang cukup banyak gitu kan. Kemudian pada IPK dan juga hydrastis itu, dan juga pada kulit kayu Cinchona suciruba gitu ya, kayu kina itu dia ada kandungan alkaloidnya juga. Ada beberapa di sini dicontohkan. Nah, di hewan ada nggak Bu? Ada ya. Biasanya pada kulit amfibi, ada di kulit amfibi itu ada alkaloidnya ya. Nah, amfibi di sini, alkaloid di sini pada hewan ada yang memiliki sifat neurotoksik. Nah, neurotoksik itu berarti neuron ya, toksik terhadap sistem saraf pusat gitu kan ya. Nah, biasanya berasal dari kata atau amfibi kan. Di sini genusnya adalah Phyllobates atau Phyllobates ya. Nah, ini dia toksik, neurotoksik, beracun. Nah, ada juga beberapa alkaloid yang efeknya antimikroba ya. Ada juga alkaloid dari mamalia, kelas indol dan isoquinolin itu dari mamalia, dan juga morfin, ada beberapa morfin dari mamalia juga. Kalau dari di jamur atau fungi ada di ergot dan juga Amanita citrina. Jenis ini bagus ya namanya ya. Amanita citrina adalah salah satu fungi gitu kan. Anaknya dikasih nama Amanita citrina padahal itu fungi. Baik. Nah, kita masuk ke sini sebelum masih banyak sebelum kita masuk ke isolasinya. Jadi alkaloid tadi dia memiliki aktivitas fisiologis. Berapa ada larut air, berapa yang tidak larut air, Contohnya kinin, ada juga yang larut tapi di pelarut organik tertentu. Ini ada beberapa contohnya sudah Ibu sertakan ya. Nah, kalau di beberapa pelarut organik tertentu, misalnya lobelin HCl dan apoatropin HCl. Karena di sini HCl ya, dia di pelarut tertentu. Dua-duanya larut di kloroform. Nah, ciri khas pada umumnya, karena kebanyakan seperti itu gitu ya, tapi tidak selalu seperti itu. Maka saya bisa katakan kebanyakan alkaloid itu berupa zat padat, kebanyakan. Contohnya ephedrin, koniin, spartein itu dia zat padat, tapi kalau kita taruh di suhu kamar ya, suhu 25 derajat Celcius ke atas lah dia cair. Nah, ini sifat alkaloid lagi, dia kelat ya, pahit. Alkaloid itu pahit. Dan kelarutan di airnya itu rendah, jadi dia sukar larut dalam air, tetapi dia larut dalam pelarut organik yang nonpolar dan tidak campur air. Nonpolar contohnya apa? N-hexan ya, petroleum ether ya, itu nonpolar ya, dia bisa larut di sana. Nah, garam alkaloid juga mudah larut dalam air. Garamnya, oke. Kalau dia dalam berbentuk garam, dia bisa larut dalam air, tapi kalau dia
bentuknya alkaloid langsung, itu dia sukar larut dalam air. Tapi kalau dia bentuknya garam, dia mudah larut dalam air. Dan kebalikannya, tidak larut dalam pelarut organik. Ya, kalau bentuknya tidak garam, dia sukar larut di air tapi larut di pelarut organik. Kalau dia bentuknya garam, kebalikannya. Begitu. Umumnya juga garam dari basa lemah itu garam ya, alkaloid yang sifatnya garam tapi dari basa lemah. Di sini saya tegaskan dia bersifat garam alkaloid ya, tapi dari basa lemah ya. Itu mudah dihidrolisis atau mengalami perubahan bentuk ya. Nanti kita akan sampai ke sana alkaloid glikosid alkaloid gitu ya untuk praktikumnya. Nah, ini mudah dihidrolisa atau dipisahkan dalam larutan dan dapat diekstraksi dengan pelarut organik. Nah, kalau dia garam dan basa lemah. Contohnya di sini kolkisin ya, larut sebagai basa atau garam di air dan juga kloroform. Dia bisa sebagai basa ya, larut di dalam basa, atau dia dalam bentuk garam itu larut di air dan juga kloroform. Nah, kemudian dipengaruhi juga adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogen ya. Kalau kita belajar kimia dasar gitu kan ya, ada atom-atom bebas ya dalam elektrolit gitu, ada atom-atomnya dalam setiap gugus ya. Nah, ini pada nitrogen ada elektron bebas pada atom nitrogen ini karena dia nitrogen ya, tapi elektron bebasnya itu sifatnya basa, jadi dia bertanggung jawab terhadap sifat alkaloid yang dia bersifat basa ya, karena adanya gugus fungsional yang berdekatan. Gugus apa? Nah, ini gugus alkil. Gugus alkil ini dia meningkatkan kebasaan. Contohnya di mana? Di purin, guanin, dan juga di sitosin. Ada gugus alkilnya yang menyebabkan purin, guanin, sitosin itu basanya tinggi gitu kan. Nah, kebasaan alkaloid inilah yang menyebabkan senyawa tersebut sangat mudah mengalami dekomposisi, jadi tidak stabil, terutama oleh panas, kalau kena panas tadi di suhu ruang, dan sinar dengan adanya oksigen. Jadi kalau kemasukan udara aja dia sudah terdekomposisi. Nah, pembentukan garam dengan senyawa organik atau anorganik itulah kalau dia dibentuk dalam dalam bentuk garamnya, dia tadi kelarutannya akan lebih mudah di air gitu kan ya. Sedangkan di pelarut organik akan susah. Tapi pembentukan garam ini itulah dia mencegah dekomposisi dari alkaloid. Jadi ketidakstabilan dari alkaloid ini akan sedikit teratasi. Nah, kita masuk ke untuk analisis, ada kualitatif dan juga ada kuantitatif. Itu tadi sedikit tentang definisi alkaloid ya. Jadi kita ke penetapan kualitatifnya. Jadi untuk melihat ada tidaknya alkaloid dulu ya. Kemudian kalau kuantitatifnya nanti berapa sih kadar alkaloidnya tadi gitu ya. Baik, kita lihat bersama-sama. Nah, secara kualitatif kita bisa menggunakan thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis, di mana prinsip dari kromatografi lapis tipis itu adalah dia, kalau kita belajar ngomong ke kromatografi itu pasti tidak lepas yang namanya fase diam dan fase gerak gitu kan. Semua teknik kromatografi atau jenis kromatografi ada fase diam dan fase geraknya, tergantung apakah dia kualitatif ataupun dia kuantitatif. Kalau dia kualitatif, contohnya di sini adalah thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis, berarti fase geraknya dia menggunakan pelarut atau eluen, kemudian fase diamnya dia menggunakan yang namanya silika gel, di mana si fase gerak itu akan membawa senyawa yang sudah diaplikasikan pada fase diamnya itu dan bergerak ya, terdistribusi sesuai polaritas dari senyawa tersebut. Nah, diingat kembali ya, apa itu kromatografi lapis tipis. Nah, di sini
Ternyata dengan kromatografi lapis tipis di sini ini ya, kromatografi lapis tipis dan juga kromatografi kertas di sini, kromatografi paper. Jadi ini sama-sama kualitatif ya, kromatografi kertas dan juga thin layer kromatografi atau KLT. Nah, kemudian di sini reagen untuk mendeteksi ada Dragendorf, ada iodoplatina, ada Marquis, ada iodoplatinat ya. Nah, diketahui beberapa senyawa dari alkaloidnya ada. Nah, di sini kalau kita punya bakunya dibandingkan dengan bakunya, kalau sama RF-nya ya nggak masalah gitu kan ya. Nah, ini kalau kita lihat di bawah sinar UV ya, warnanya di situ sudah ada warna-warnanya ya untuk alkaloid di thin layer kromatografi gitu ya. Ada beberapa karena alkaloid itu luas juga kan, ada dari teh, ada dari tomat, itu ya, nikotin itu dari tembakau, ada tomatin dari tomat, morfin dari morfin, solanin ini sampelnya beda-beda soalnya. Solanin itu dari solanum ya, kentang-kentangan, kodein, berberin, strychnin, tebain, atropin, quinin dan konin. Nah, ini kan memiliki RF yang berbeda-beda ya, RF-nya yang nilainya berbeda-beda. Karena ini diuji senyawanya berbeda-beda gitu. Nah, deteksi alkaloid yang pertama atau selanjutnya ya, kita bisa menggunakan presipitasi alkaloid. Di mana namanya presipitasi ya, ada pengendapan juga dari larutan netral ataupun asam, di mana oleh sejumlah reagen yang mengandung logam berat. Nah, kita memanfaatkan Hg, merkuri di sini, platina, Bi, bismut dan juga emas dengan membentuk ikatan garam dengan mereka. Nah, ini membentuk ikatan garam dengan alkaloidnya ya. Nah, reaksi atau reagen yang bisa kita gunakan ada Mayer, ada Wagners, ada Hegers, ada Dragendorf ya. Ada 4 reagen yang bisa digunakan untuk melakukan identifikasi kualitatif pada flavonoid ya. Pada alkaloid intinya. Nah, satu-satu kita lihat. Kalau pada reagen Mayer itu ada isinya apa sih Mayer reagen ya, kalau kalian praktikum udah disediain Bu. Nah, isinya kalium ataupun merkuri iodida. Isi dari Mayer reagen itu adalah kalium, larutan kalium ataupun merkuri iodida. Nah, di mana prinsipnya si reagen Mayer itu dia memberikan warna krem atau presipitasi warna yang diberikan itu krem. Ya, warnanya krem terhadap sebagian besar alkaloid. Tapi nggak semua gitu kan. Kafein dan efedrinnya hanya pada konsentrasi tinggi akan berwarna krem. Tapi kalau konsentrasi kafein dan efedrin nggak tinggi, dia tidak memberikan presipitasi warna gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Wagners reagen menggunakan iodium atau Ki atau Ki bisa, iodium bisa. Nah, ini warnanya merah bata. Jadi kalau Anda menggunakan reagennya Wagners, dia warnanya merah bata, itu sudah dia positif alkaloid ya, secara kualitatif aja kan. Oke, tambahkan Ki atau iodium larutan, kita tambahkan, kalau dia memberikan warnanya adalah merah bata, ya sudah dia positif alkaloid. Ada kandungan alkaloidnya di sana. Kemudian Hegers reagen, ini isinya sampikrat pekat ya. Nah, ini endapannya kuning. Jadi berbeda-beda. Kalau Wagners tadi merah bata gitu ya. Kemudian terakhir adalah Dragendorf. Nah, ini isinya potasium bismut iodida. Potasium bismut iodida. Warnanya orange kemerahan ya. Jangan salah antara Dragendorf dan juga Wagners ya. Kalau Wagners itu merah bata, tapi kalau Dragendorf oranye kemerahan sampai kecoklatan gitu ya. Bisa kita menggunakan Dragendorf ini juga sering digunakan sebagai reaksi terakhir ya, reaksi semprot untuk identifikasi alkaloid di kromatografi lapis tipis. Kalau yang lain bisa menggunakan asam tanat, di sini asam fosfomolibdat, fosfotungstat dan amonium rhenikat, tapi jarang sih ya. Oke, kita menggunakan beberapa reagen yang ada di sini. Nah, Mayer dulu. Mayer tadi kan dia memberikan warna apa sih kalau Mayer? Krem ya, memberikan warna krem. Nah, jika dipreparasi dicampurkan antara merkuri klorid dan juga potasium iodida. Nah, di tes Mayer beberapa alkaloid itu memberikan presipitasi
presipitasi netral ya, ataupun pada larutan asam oleh reagen Mayer. Jadi ini krem kan, sampelnya krem gitu kan. Wagner di sini isinya potasium triodida, iodin. Kalau kita mau buat potasium iodida, perbandingannya ada di situ, atau potasium triodida atau Wagner's reagen, iodin, potasium dan air destilasi. Itu sudah ada. Ketika reagen itu diaplikasikan dengan sampel, itu dia akan memberikan warna reddish brown, merah bata. Kemudian presipitasi itu mengkonfirmasi bahwa tanaman atau Simplicia tersebut mengandung yang namanya alkaloid. Itu. Terus Hager's ya, tambah sampel filtrat akan memberikan warna kuning yellow color precipitate. Next, nah kalau Dragendorf ini ya memberi warna orange hingga kecoklatan, beda sama Wagner's ya. Jadi positif test itu kalau kita tambahkan Dragendorf di ini, dia memiliki jalinya di gambarnya ya, dia positif test. Iya, Dragendorf. Nah, ini kalau kita menggunakan reaksi pengendapan, teman-teman, ada berbagai macam reagen, kandungan, dan juga hasil yang bisa kita gunakan atau kita bisa jadikan acuan gitu kan ya. Nah, reagennya Dragendorf. Apa sih Dragendorf isinya? Oh, ini. Hasilnya apa? Oh, orange. Jadi enak sebagai tabel untuk memudahkan Anda untuk melakukan identifikasi gitu kan ya, karena ada deteksi dan karakteristiknya masing-masing. Oh, Mayer isinya apa? Oh, warnanya kuning putih. Oh, ternyata ada yang lain loh, Hager, Wagner tadi kuning, Wagner merah coklat dan lain sebagainya gitu ya. Ini beberapa deteksi dan karakterisasi dari reagen dan juga hasil dari aplikasi reagen tersebut pada alkaloid. Nah, reagensia pengendap alkaloid itu dia bisa mengendapkan senyawa dari tumbuhan seperti, walaupun ini ya fokusnya alkaloid, ternyata ada beberapa senyawa yang lain yang ikut mengendap gitu kan. Makanya kita perlu lihat mana sih yang mau kita pisahkan, mana sih kita mau identifikasi gitu. Itu harus dilihat secara detail gitu kan. Tanin juga ikut mengendap, protein, kumarin, dan flavonoid tertentu akan ikut pengendap ya, karena selain mengendapkan senyawa dari tumbuhan atau kandungan alkaloidnya, ternyata dia bisa mengendapkan senyawa dari tumbuhan yang lainnya. Nah, ini solution of alkaloid ya, di sini coba dilihat di sini. Salah satu contoh isolasi dari alkaloid di sini menggunakan bagian tanaman atau plant material atau tanaman atau Simplicia ya. Bahan tanaman tertentu bisa Simplicia, bisa ekstrak ya, plant material. Nah, kemudian kita cuci dulu atau kita maserasi dulu atau dengan metode ekstraksi yang lain dengan petroleum ether ya. Nah, baru kemudian jadi ekstrak kan, kita maserasi dia jadi ekstrak petroleum ether ekstrak ya, petroleum ether ekstrak di sini. Nah, kemudian dari plant material itu kan ada residu ya. Kalau sudah disaring di sini ada residu di material polar. Kemudian dia diendapkan lagi dengan etanol ya. Metanol bisa dengan metanol, kemudian disaring acid solution ya dengan amonia, kemudian dipartisi dengan etanol dan alkaloid basicnya juga ini. Nah, ini isolasi alkaloid ini coba dilihat ground plant material atau materi awal ya. Di sini atau tanaman awal yang ingin diisolasi untuk alkaloidnya. Nah, ini bisa menggunakan hexan selain petroleum ether ya, karena yang memiliki polaritas nonpolar
ya, nonpolar N-heksan, petroleum ether ya, atau dengan metanol ya, ini disaring konsentrasinya. Nah, kalau sudah kalau sudah dia disaring gitu ya, kita tambahkan tartrat asid ya, karena dia sifatnya ada nitrogennya basah ya, kita tambahkan tartrat asid, kita titrasi sampai pH asam, pH-nya 5. Kemudian kita partisi dengan etanol ya, ETOAC sampai dengan apa? Dengan H2C. Nah, kalau sudah di sini kita akan terpisah fase air asam dan juga fase etil asetat di partisi pertama. Ini komponen netral. Nah, kalau air asam karena dia masih ada asamnya, untuk membuat basa kita tambahkan NaCO3 ya, kemudian dilarutkan, dititrasi sampai pH basa ya, pH basa pH 11 ya. Kemudian dipartisi dengan etanol kembali. Nanti akan ada 2, ekstrak air dan juga ekstrak etil asetat yang kedua. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, untuk pemurnian dari alkaloid kita bisa menggunakan destilasi untuk volatil alkaloid yang dia mudah menguap. Kemudian kita bisa menggunakan kristalisasi ya, fraksinasi baru bisa dikristalisasi. Nah, ini untuk apa namanya, preparasi yang kuanti ya, kita bisa menggunakan HPLC, gas kromatografi untuk volatil, thin layer kromatografi ini tadi untuk kuali ya, sama kromatografi kertas gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke pemisahan alkaloid. Nah, alkaloid ini yang masih kompleks dan kotor menjadi komponen. Dalam artian kenapa kompleks dan kotor? Karena di ekstrak itu tidak hanya alkaloid saja, tapi ada berbagai macam kandungan senyawa yang lain. Kalau kita mau ambil alkaloidnya kan berarti kandungan senyawa yang lain itu kita anggap sebagai pengotor gitu ya. Nah, kita mau misahkan isolasi kan, isolasi berarti kita mau ambil alkaloidnya. Nah, metode yang bisa kita gunakan untuk pemurnian atau purifikasi yang pertama adalah kristalisasi. Nah, ini prosedurnya sederhana sebenarnya kristalisasi ini, cuman bisa menggunakan pemanasan, bisa menggunakan pendinginan ya di suhu almari es gitu ya. Cuman kadang pemisahan alkaloidnya itu kurang murni gitu kan, masih ada pengotor sedikit. Nah, kita bisa menggunakan metanol, kloroform, atau perbandingan etanol air, atau metanol ether, atau metanol aseton. Nah, yang kedua metode gradien pH. Nah, ini campuran alkaloid ini dilarutkan dalam asam tartrat tadi, kemudian diekstraksi dengan pelarut organik, bisa non N-heksan, bisa PE gitu ya, akan jadi fraksi organik yang ada alkaloidnya bersifat basa. Nah, kalau basanya lemah atau basanya netral, ini pH-nya kita naikkan 0,5 sehingga pH-nya 9. Nah, ini ya. Dan kenaikan pH diekstraksi dengan pelarut organik. Dengan metode gradien pH dimungkinkan terjadi pemisahan bertahap dari alkaloid basa lemah dan basa kuat. Basa kuat diekstraksi yang terakhir. Jadi basa lemahnya dulu karena basa kuat ya, ekstraksinya yang terakhir. Ini cara pemisahan alkaloid dengan metode gradien pH. Nah, ini istilahnya adalah gambar skema ya, tanaman plant material dan juga solvent, metode ekstraksi katakanlah. Nah, kemudian di sini kan dipekatkan pelarutnya diuapkan ya, nanti kalian akan saya sampai sana gitu kan ya, pemekatan dengan rotary evaporator, diuapkan kemudian dia jadinya ekstraknya. Nah, ekstrak ya, karena di sini ada pelarut organiknya. Nah, kita nanti akan melakukan pemurnian gitu ya, konsentrasinya, kemudian penambahannya. Nah, di sini ada yang namanya fraksinasi gitu ya, fraksinasi supaya nanti akan mendapatkan alkaloid itu. Nah, isolasi alkaloid yang pertama, penyaringan dengan pelarut organik tak campur, misal kloroform atau ether. Kenapa tak campur? Karena polaritasnya berbeda gitu kan. Nah, di dalam tumbuhan alkaloid biasanya terikat sebagai garam.
Nah ini teman-teman, kalau di dalam tumbuhan malah dia sebagai garam ya, jadi kelarutan di airnya lebih tinggi daripada di pelarut organik ya. Alkaloid ini harus dibebaskan dulu dari ikatan garamnya sebelum dia dilarutkan di pelarut organik gitu kan, karena kalau dia masuk ke pelarut organik, kalau dia dalam bentuk garam itu susah. Nah, untuk mendapatkan hasil optimal, pemilihan basa harus didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, sifat kimia dari alkaloid. Misal kita mau pakai natrium hidroksida nih, ya. Kalau kita mau pakai NaOH gitu, untuk apa? Untuk yang mana? Jadi nggak semua serta merta bisa dipukul rata. NaOH bisa untuk alkaloid semua, nggak bisa gitu ya. Jadi alkaloid yang berbentuk ester, kokain dan hiosyamin itu bisa kita hidrolisis gitu kan. Nah, nanti kita akan sampai hidrolisis juga untuk praktikumnya. Nah, alkaloid fenol, contoh morfin, cefalin, itu dia membentuk fenolat yang larut air sehingga tidak tersari oleh pelarut organik karena dia masih garam. Karena kelarutannya masih tadi kan, kalau dia larut air, kebalikannya dia justru akan susah larut di pelarut organik. Kalau dia larut di pelarut organik, dia dalam bentuk tidak garam akan susah larut di dalam air. Itu adalah sifat alkaloid ya. Nah, kalau adanya lemak atau bahan berlemak, misalnya natrium hidroksida, itu tidak dapat digunakan jika alkaloid terdapat dalam bahan berlemak. Gak bisa ya, akan ada saponifikasi atau terbentuk sabun ya. Jadi kalau kita gocok pada fraksinasi atau pada ekstraksi cair-cair gitu, dia akan terbentuk penyabunan. Nah, basa yang paling banyak digunakan adalah amonia. Nah, ini bisa menarik atau membebaskan alkaloid dari garamnya. Sehingga amonia, dan kelebihan amonia kalau misalnya ekstraknya kita tambahkan amonia itu cepat penguap ya. Kita taruh di atas WB aja atau dalam oven dia udah menguap. Nah, basa lain yang digunakan natrium karbonat, bikarbonat, kalsium hidroksida. Nah, ini bisa kita gunakan juga ya. Kemudian ada alkaloid yang dia terikat dengan tanin. Kalau alkaloidnya terikat dengan tanin, misalnya nih alkaloid dalam kulit delima, nah itu susah, itu alkaloid yang terikat dalam tanin, salah satu alkaloid yang terikat dalam tanin gitu kan, karena taninnya tinggi gitu ya. Nah, kita perlu tambahkan basa kuat atau NaOH untuk membebaskan alkaloid tersebut dari garamnya. Nah, kalau bedanya lagi alkaloidnya adalah alkaloid kinin, dia berikatan dengan tanin tapi tidak dapat dibebaskan menggunakan NaOH karena ikatannya begitu kuat. Contoh serbuk kulit kina, itu kan ada kininya banyak ya. Nah, kita bisa panaskan dulu dengan HCl encer atau asam format. Nah, dia akan membentuk garam dulu yang larut air, baru kita tambahkan NaOH. Jadi nggak bisa satu langkah ya. Kalau alkaloid kinin kita 2 langkah. Jadi tambahkan HCl dulu, kemudian akan ada garam HCl larut air, baru dia dibasahkan dengan NaOH. Kalau tanin tadi bisa langsung dibasahkan dengan NaOH gitu ya. Nah, kemudian kita sari dengan kloroform. Pelarut organik yang bisa kita gunakan, nih kloroform nih bisa menarik alkaloid dengan baik, tapi kadang kurang selektif ya. Memang kurang selektif ya kalau kita bandingkan dengan ether. Ether lebih selektif menarik flavonoid dari senyawa dari suatu tanaman atau kumpulan senyawa tanaman gitu kan ya. Nah, tapi di sini dapat diuraikan oleh basa kuat menjadi asam klorida. Kalau kita tambahkan NaOH dia terurai menjadi asam klorida. Bedanya dengan ether lebih selektif. Nah, tapi di sini mudah mengalami oksidasi juga menjadi peroksida. Itu susahnya. Dan dia sensitif, jadi lebih mudah terbakar ya, dan pencampuran dengan air itu derajatnya lebih mudah campur dengan air tinggi gitu kan. Kemudian kita ambil contoh di sini untuk ekstraksi alkaloid, kita pakai proses A dulu. Serbuk bahan dibasahi dengan air dan ditambahkan kapur ya, kemudian dilarutkan dengan pelarut organik seperti ether dan PE. Nah, si pelarut organiknya ini dipekatkan ya, kemudian kita gocok dengan larutan asam dan kita biarkan memisah antara ini ya. Kemudian garam yang ada pada larutan asam itu alkaloidnya ikut situ, sedangkan pengotornya tetap berada dalam pelarut organik. Nah, ceritanya seperti itu. Terus kalau kita menggunakan air atau larutan alkohol yang di situ ada kandungan asamnya gitu ya.
Nah, pigmen dan zat-zat yang tidak diinginkan itu kita hilangkan dengan penggojokan. Jadi kalau ada zat yang tidak diinginkan, kalau kita menggunakan serbuk bahannya gitu, kita bisa hilangkan dengan digojok gitu ya, dengan pelarut organik kloroform ataupun pelarut organik lain. Nah, kemudian alkaloid ini kita endapkan dengan penambahan sodium bikarbonat, baru kita pisahkan, kita saring, atau kita dengan ekstraksi menggunakan pelarut organik. Nah, ekstraksi alkaloid kalau kita gunakan dalam skala besar itu susah ya dilakukan di lapangan gitu. Kalau dalam skala besar ya kadang dilakukan di lapangan, atau kalau susah alkaloid kita kirim ke pabrik aja untuk pemisahan dan pemurnian ya. Nah, ini kalau penelitian susah ya banyak ya bisa kita kirim gitu ya untuk kerjasama dengan industri-industri. Nah, hal ini memang sudah dilakukan pada alkaloid Cinchona dan Coca di Amerika Selatan dan Indonesia, di mana crude alkaloidnya dikirim ke Eropa, USA atau Jepang untuk kita murnikan. Terus pemisahan dan pemurnian akhir dari campuran alkaloid itu bisa sih kita gunakan fraksinasi ya. Fraksinasi atau ekstraksi cair-cair, di mana di sini pelarut solutnya itu adalah larutan yang mengandung zat aktif, ada solut, ada solvent, keduanya dalam bentuk cair. Jadi pemisahan larutan berdasarkan polaritas dari larutan tersebut. Jadi menggunakan istilah like dissolve like juga gitu kan ya. Polar akan ikut polar, non polar akan ikut non polar. Nah, ini fraksinasi ya. Terus dengan penggaraman juga, kristalisasi. Tadi kristalisasi dengan panas bisa ya, contohnya garam pembentukan garam di pantai itu kan dia menggunakan metode kristalisasi. Atau dingin, kita bisa masukkan ke dalam lemari es atau kulkas gitu. Nah, kalau cari yang mudah menguap itu contoh nikotin, konin. Nah, kalau dia volatile oil atau dia mudah menguap ya kita bisa menggunakan metode ekstraksinya destilasi gitu ya. Kita untuk pembahasannya, untuk mengalkaliannya di mana bisa kita langsung tambahkan NaOH atau sodium karbonat, baru kita lakukan destilasi. Nah, ini beberapa kafein ya. Isolasi kafein dari kopi. Nah, ini dia kopi alkaloid golongan pseudoalkaloid atau santin ya. Kalau pemerian dari kopi serbuk kopi ya kelarutannya di situ sukar larut dalam air ya, kalau kita bilang kofeinnya, bentuk kofeinnya. Nah, manfaatnya di sini stimulansia, bisa kafein, antivirus, terus ada kandungan ininya ya, EGCG ini ya, yang bisa menurunkan resiko kanker, diabetes, batu empedu dan kardiovaskular. Nah, ini kandungannya banyak nih. Kafein 1-3%, dextrin, protein, kofeinat dan lain sebagainya. Nah, ekstraksi kontinu ini menggunakan metode soklatasi ya. Ini menggunakan metode soklatasi. Nah, reaksinya ini kontinu, semakin pelarutnya sedikit. Kalau salah satu keuntungan metode ekstraksi itu pelarutnya itu kita menggunakan sedikit saja, tetapi rendemen yang kita peroleh bisa lebih banyak ya, walaupun peralatan lebih kompleks sebenarnya. Nah, kemudian kalau sudah kita pisahkan dengan rotary vacuum evaporator, fungsinya untuk pemekatan teman-teman ya. Mungkin praktikum kemarin udah. Nah, fungsinya untuk pemekatan rotary evaporator. Kemudian kita memisahkan senyawa berdasarkan kelarutannya atau sifat polaritasnya menggunakan ekstraksi cair-cair atau fraksinasi. Nah, kalau memang belum murni, nah kita bisa menggunakan sublimasi ya, dipanaskan di bawahnya untuk menghilangkan pengotor gitu kan ya. Dimana prinsipnya di sini komponen ini, campuran ini dapat menyublim. Jadi satunya bisa menyublim, satunya enggak, sehingga salah satu komponen itu berubah wujud ya, menyublim, sehingga kita bisa pisahkan ya. Jadi kalau dengan metode sublimasi itu nanti akan terbentuk kristal kafein yang putih gitu ya, kayak jarum gitu, bagus banget. Kemudian kafein dengan sublimasi, identifikasi kafeinnya gimana? Organoleptis.
mikroskopiknya warnanya gimana, KLT nanti kita lanjutkan dengan KLT apakah benar nih alkaloid atau bukan, kadarnya dilihat di mana, di spektrofotometri UV. Nah ini evaluasi tadi ya, isolasi kafein metodenya tadi Bu katakan sokletasi ya. Terus kalau sudah disoklet fungsinya ekstraksi lebih cepat, ekstraksi sempurna karena memang penyaringannya kontinu, larutnya nggak butuh banyak kalau memang sokletasi ya. Kemudian ditambahkan corong pisah pada corong pisah atau ECC ya. Tambahkan pada ECC untuk apa? Untuk memisahkan berdasarkan polaritas dari senyawanya tersebut. Kemudian kita tambahkan asam sulfat. Jadi tambahkan CHCl3 juga karena kafein larut sempurna dalam kloroform. Nah, ini penggunaan NaOH sebagai bahan pencuci kloroform. Dia menjaga agar ada kristal kafein dan juga pH-nya semakin bagus, semakin tinggi, semakin bagus kelarutannya atau kemampuan ekstraksi atau pemisahan larutan kafeinnya jadi lebih baik lagi. Oke, untuk hari ini kita kafein dulu ya. Kita alkaloid dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, diteruskan, bisa di add link, bisa kalau ini lama balasannya bisa ke WA gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak bisa ya teman-teman. Baik, terima kasih semuanya.